Kalau di Indonesia ya, kayak luka saya ini kayak orang Indonesia, kasihan ya. Iya benar-benar lah pastinya Kasihan, kayak gitu. Bilangnya, berbelasungkawa. udah deh ini istirahat Udah aja ada usir dulu aja. sampai sembuh dulu, Di agak-agak Jepang, mendingan dulu dikit ya kan. iya, dikasih libur 1 hari aja muka mereka jelek. Serius teman-teman, serius. Malah dibilang, lu enak kali libur katanya. Kaki lu kan masih bisa jalan katanya. Loh, Dibilang gitu. ih sumpah. Dibilang gitu. Babi bener berarti ya. Tangan lu kan ada satu lagi katanya. Sama senior itu. Sama senior itu. Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifin Bob di konten Surat. Aduh. Konten surat sekarang teman-teman kedatangan tamu dari mana Bang? Dari Medan. Enggak, di Oh, Jepangnya. di Jepangnya di Hyogokeng. Dari Hyogokeng teman-teman. Iya. Dari Hyogokeng datang ke Osaka teman-teman. Benar, betul. Dari Hyogokeng ke Osaka berapa jam? Kalau saya kurang lebih 1,5 jam. 1,5 jam. Karena naik densa atau kereta api di bawah tanah ya, itu 3 kali. 3 kali naik. 3 kali naik. Norikae teman-teman. Norikae. Sebelum kita tanya-tanya namanya, silakan, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya itu Devon Fernanda. Biasa dipanggil itu Devon. Iya. Iya. Asalnya dari Medan tadi udah Asal dari Medan. udah disebutin tadi ya, asal dari Medan. Kalau Bang Devon punya marga. Punya, jelas. Iya. Jadi di Medan itu punya beberapa suku. Nah, ada Batak, ada Jawa juga, ada Nias, dan yang lain masih banyak. Dan saya itu suku Nias, Pin. Suku Nias. Ya. Iya. Kalau suku Nias itu apa biasanya? Kan ada ini marga-marganya di belakangnya. Ada marganya. Jadi marga saya itu marga Jai, teman-teman. Marga Jai. Jai. Mungkin terdengar apa sih Jai itu ya? Ya memang itu, karena marga Jai itu teman-teman jarang sekali orang dengar. Iya, jarang banget memang. Kan seringnya kan apa itu? Sitomorang. Situmorang Batak ya. Situmorang itu Batak. Iya, maksudnya itu kan seringnya Oh gitu, iya, lebih marganya. ya. Kalau di Nias itu ada Harefa, Jebua, Halawa. Oh. Itu yang banyak orang Sorry. sering dengar. Iya. Benar. Itu Dinas itu yang kalau udah dewasa lompat batu itu ya? Iya kan, itu kan? Benar. Itu kan? Dulu di Dinas itu terkenal yang namanya itu lompat batu. Iya. Nah, jadi Sampai sekarang ada nggak itu, Bang? sampai sekarang masih ada, teman-teman, masih ada. Masih ada. Cuman itu ya untuk merayakan hari dewasa bagaimana itu? biasanya kalau untuk sekarang ini tuh biasanya kalau ada yang datang, misalnya kayak ada wisata asing atau kunjungan kewarganegaraan atau menteri-menteri gitu atau orang-orang penting lah, biasanya itu diadain kayak gitu. Tapi kalau dulu itu yang bisa melompati itu kurang lebih tingginya itu 2,5 meter. 2,5 meter. 2,5 meter hampir lah. Jadi kalau sudah bisa lompat itu, teman-teman bisa ikut perang. Oh, dulunya itu diadain itu. Tapi kebanyakan orang yang berasumsi bisa lompat itu boleh menikah. Di berita gitu keluarnya. Jadi banyak tuh teman-teman masuk ke telinga saya itu, nanti kalau lompat batu itu katanya bisa nikah ya, kalau nggak bisa lompat tuh nggak boleh nikah. Salah, teman-teman. Salah, bukan itu sebenarnya. Oh. Itu salah. Iya. Karena kalau itu dibilang lompati batu itu bisa menikah, kenapa orang-orang di situ banyak sekali anaknya, Pin? Serius. Iya. Bahkan nih orang tua saya itu punya 12 bersaudara. Itu dah. Dan rata-rata nggak ada yang bisa lompat batu itu.
Oh, Gitu dia teman-teman. Iya, paham. Oke, itu untuk Iya. tempat tinggal dia di Nia, saya sedikit tahu ya teman-teman. Jadi saya tanya dan tadi jawabannya. Oke, Benar. kita langsung ke pertanyaan Boleh. ini. Pertanyaan sudah masuk ke ranah ke Jepangnya, teman-teman. Ini rambutku kayak ini ya, kayak yang makan-makan itu mukbang itu ya. Bentar dulu di Asik. biar Nah, ya gini ya. mantap itu. Kenapa gitu memilih Jepang? Sebelumnya kira-kira Bang Depon ini kerja apa gitu sebelum ke Jepang gitu? Sebelum ke Jepang itu banyak yang udah beberapa yang saya kerjakan. Dari SMP itu saya sudah bekerja, teman-teman. Bekerja ya biasa serabutan lah. Itu dia kan. Jadi kelas 2 mulai kerja itu kelas 2 SMP, Pe. Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP sampai kelas 1 SMA. Itu di restoran Cina. Restoran Cina. Ya, di Cemara Asri, teman-teman. Mungkin teman orang-orang Medan pasti tahu itu. Iya. Cemara Asri. Terkenal itu. Itu di Medan ya. Di Medan. Sebagai kalau bahasanya sekarang Pin, helper. Apaan itu helper? Helper itu misalnya dia membantu. Misalnya si tukang masak ini perlu bantu nih. Iya. Nah, saya bantu tuh. Apa aja yang perlu Apa gitu. aja yang perlu, nyiapkan sayur, iya. Pisau segala macam. Terus intinya yang dia minta gitu lah. Yang dia minta harus disiapin. Iya. Dan waiters juga. Kalau bahasa sekarangnya Pin barista. Cuman baristanya itu tidak terkhusus sekali, hanya kayak buat teh manis. Bisanya doang. Nah, yang bisanya tapi yang doang, lebih ahli. Bukan ahli. Iya, bisa doang. Yang penting tahu ini. Iya. Ya, begitu, teman-teman. Terus memilih Jepang. Belum. Habis itu karena udah pengen cari pengalaman yang lain lah. Iya. Udah jenuh gitu ya. Masuklah nge-grab itu. Tamat sekolah ngelamar. Grab itu kan keluar tahun berapa itu? Kalau nggak salah 2000 baru kan ya? Baru 2017 ya. 2017 sekitaran tahun segitu, tapi saya mulainya 2018. 2018 tamat sekolah langsung nge-grab. Wah, di situ Grab, di mana Grab itu yang pendapatannya itu tinggi, Pin. Waktu itu. Jadi bisa tuh dapat satu hari itu kurang lebih ya 500.000 kurang lebih. Satu hari? Itu bersih itu, karena ada bonus, ada intensif. Nah, jadi itu Grab itu sistemnya gimana itu sistemnya? Apa kita dapat duit itu langsung? Apa ada kena potongan pajak apa segala macam? Gimana itu sistemnya? Sistem Grabnya itu gimana ya? Apa kita cuma ngojek dapat duit udah ngambil sama kita gitu duitnya? Nggak ada potongan bla 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 ke aplikasi? Nah, ada potongannya, Pin. Oh, ada. Ada potongannya. Itu biasanya itu ke kantor itu biasanya itu 10% atau 20% kurang lebih. Kepotong. Jadi bersihnya itu kalau dulu itu 500.000 kurang lebih. Iya. Dulu nih. Jadi muncullah di pikiran, wah nge-grab aja lah. Udah terjamin ini hidup. Ya, udah terjamin. Nge-grab selama 2 tahun kurang lebih. Mulailah Grab ini turun. Karena ada saingan ya. Karena banyak saingan seperti ya bla 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 bla. Ya, bla 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 bla. Terus mulailah, aduh, ini apa ya? Apa nih, Pin? Kayak nggak mungkin gini-gini aja nih hidup. Iya. Kayak pengen hal-hal yang baru, tantangan baru. Terus kau ada nih yang kenalin nih, ketemu sama orang, nggak pengen kerja di luar negeri nggak? Aku kan kerja luar negeri
boro-boro luar negeri, di dalam negeri juga kayak gini. Iya, iya, Ya, iya, Pin, ya? iya, Itu teman-teman. Jadi di mana? Coba di Jepang. Wih, ada yang nyaranin tuh ya. di Jepang nih. Wih, semangat nih teman-teman. Di Jepang, karena di Jepang, wih, lihat foto-fotonya, cerita-cerita orang, cerita-cerita gitu. orang, Pin. Bener. Terus Film-filmnya apa segala bener. macam. Jadi imajinasi itu, wih, keren. Iya, iya. Mulailah. Jadi Tertarik jadi ya. tertarik, Pin. Oke, saya mau. Nah, mulailah tanya-tanya gimana sih prosesnya. Ya, kamu harus belajar dulu katanya. Namanya juga kan belum tahu tuh gimana ya. Kamu masuk ke LPK, teman-teman. Nah, LPK itu ya sama kayak apa, sekolahan lah, tapi khusus bahasa Jepang. Mulailah di situ gabung lah. Nah, di situ belum menanyakan. Masuk LPK itu tahun berapa itu? Tahun 2020-an. Ya, 2020-an, 2021. Berarti udah corona ya? Belum masuk corona. Belum masuk corona. Belum Masuk corona. Berarti. Belum masuk corona. Hampir lagi. Mau sedikit lagi, iya. Corona. Gencatan itu, wah, semangat gini ikut belajar. Nah, di pikiran itu tadi, apa sih belajar itu? Kan di pikiran ini kan cuma kerja ya. Iya. Nggak ada apa belajar ini itu. Iya. Ngapain sih? Yang penting kerja, dapat duit, kirim, udah. Iya. Itu yang di pikiran tadi nih, Pin. Mulai. Tapi ya paling tidak ada belajar sikit-sikit, paling tidak tahu huruf lah, teman-teman. Masuklah ke LPK. Belajar itu kurang lebih 2 bulan 3 bulan. Nah, barulah tanya-tanya begini soal harga. Wih. Itu masuk LPK itu bayar enggak itu? Langsung bayar enggak? Maksudnya bayar dulu. Bayar dulu berarti. Bayar dulu itu misalnya pertama awal tuh kalau nggak salah kurang lebih tuh kemarinnya saya ya itu 2 juta dulu. 2 juta dulu. Kalau aslinya berapa itu sebenarnya? 5 jutaan ya? 5 jutaan. Itu untuk belajar aja, teman-teman, bukan total semua, bukan. Belajar aja. Jadi dibayar dulu 2 juta dulu. Dibayar dulu 2 juta. Iya. Terus selebihnya itu yang 3 jutanya gimana itu? 3 juta itu nahap berarti? Nahap. Oh, nahap. Nah, selesai kurang hampir 1 bulan belajar, diminta lah yang sisanya tadi, kurangnya tadi. Iya, yang 3 jutanya itu ya. 3 jutanya tadi. Nah, saya tanya-tanya dong, kapan saya berangkat? Gitu ya kan? Ya. Karena udah enggak, ya gimana sih teman-teman, lihat Jepang itu, wah, pengen berangkat gitu kan. Karena udah bisa beberapa sedikit seperti huruf atau kutub-kutub. Nah, kamu diberangkatkan ke Jawa. Hampir mirip juga kayak cerita tadi Bang Gun tadi ya. Ke Jawa. Kirim ke Jawa. Mulailah tidak ekspektasi tadi tuh. Wih, berangkat nih. Kiranya dikirim ke Jawa itu diterbangin ke Jepang. Langsung ke Jepang. Paling nginep, paling nginep dikit lah gitu. Entah seminggu gitulah gitu ya. Nah, rupanya sampai di Jawa belajar lagi. Nah, itu dikirim ke Jawa itu disuruh bayar lagi nggak itu? Kan tadi kan 5 juta dilunasin, sudah lunas tuh kan, terus habis itu dikirim ke Jawa. Nah, itu disuruh bayar lagi nggak tuh ke Jawa? Disuruh bayar lagi. Dibayar itu bertahap. Itu kira-kira itu nominalnya puluhan juta itu. Puluhan juta. 3 bulan itu sekitar 10 juta kurang lebih. Per 3 bulan. Cuma dikirim ke Jawa doang itu? Kirim aja ke Jawa. Jadi hanya berbekal cuma blong lah intinya ya. Iya, cuma gitu doang. Ente masuk blong, kirim ke Jawa ke sana, bayar sekian juta, puluhan juta itu. Di Jawanya masuk LPK itu gratis apa enggak? Kan seharusnya gini ya, harusnya kan bayar 10 ya, puluhan juta kan udah gede tuh ya. Harusnya kan masuk LPK itu udah enak tuh. Misalkan belajar kan 5 juta lagi misalkan.
otomatis kan pikiran kita kan 10 juta misalnya. Itu udah kelar gitu. kelar gitu ya. Tuh tidak teman-teman. Enggak, Itu enggak rupanya. kelar, belum. Oh, enggak. Itu belum kelar. Itu kita disuruh bayar dulu 10 juta untuk pembelajaran 3 bulan. Di situ. Di Jawa tadi. Di Jawa tadi. Di Jawa tadi. Berarti dikirim di naik pesawat itu 10 juta, udah tuh lah. Masuk ke Jawa lagi, bayar lagi. Bayar lagi. Situ belajar teman-teman 3 bulan. Puluhan juta lagi masuknya. Masuk lagi 10 juta. Nah, mulailah namanya itu. Berarti yang di Medan ini Cuma perantara doang gitu teman-teman. Kayak mana ya bilang? Susah teman-teman, benar-benar. Kayak di luar nalar gitu loh. Nggak di luar ekspektasi lah gitu. Kalau kayak gitu caranya mending kita beli tiket pesawat sendiri ya. Kira-kira kalau tiket pesawat itu sendiri tadi. berapa kira-kira ke Jawa? Tiket pesawat sendiri, bayar sendiri berapa kira-kira? saat kalau masa saya itu Udah lah yang enak lah, kira-kira yang pesawat enak gitu loh. pesawat enak itu 1.500-an ya? 1.500-an. Segitu ya? Ya, itu 1.500.000 tuh hebat itu. Udah enak kali itu udah ya? enak kali itu. Oh. 1.500.000 itu. Ini disuruh bayar puluhan juta cuman di bener itu teman-teman. bukan satu orang ya? Bukan satu orang, banyak orang. Tuh kalau nggak salah 15 orang kami langsung diberangkatkan. Blek. Bayangin teman-teman, misalnya itu 10 orang aja kali 10 juta. Berapa itu teman? Buat beliin pesawat aja lah ya, pesawat yang kira-kira gitu Pesawat lah. itu Kayaknya itu pun bayar sendiri loh. bayar sendiri. Bayar sendiri ongkosnya itu, tidak ditanggung sama yang LPK pertama tadi, yang pembelajaran tadi teman-teman. Oknum tadi itu bukan? Enggak. Cuma dipesenin tiket doang. Ngerti ya? Tapi yang duit bayar kita. Kita yang bayar teman-teman. 10 juta tiket. Belum lagi pada masa itu ada yang namanya tap swab. Ingat? Iya, tes web, Wih. MCU segala macam. MCU segala macam. Wih teman-teman, banyak. Itu waktu kemarin MCU kira-kira habis berapa? Nah, di situ 1 jutaan kira-kira ya? enggak 1 juta. Enggak nyampe. Karena di situ karena namanya belum tahu yang MC itu, paling MCU kan ngecek badan, ngecek ini. Cuma 250. Wah, senang. Iya. Wih, sedikit. Ya kan? Blok bayar. Sama LPK ini cek sehat. Udah. Tibalah ini berangkat di Jawa tadi. Di Jawanya itu turun di Jakarta apa di mana tuh? Langsung di Bandung. Di Bandung. Bandara Halim Perdana Kusuma ya. Iya di situ di Bandung pokoknya. Oh, kalau tidak salah ya Halim Perdana Kusuma atau Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ya? Lupa ya. Apa teman-teman? Husein. Ya di situ. Husein, Enggak tahu lah pokoknya di Bandung, di Bandara Bandung. di Bandung intinya ya. Ya nama juga orang Medan teman-temannya, belum pernah keluar. Dikirim lah di Bandung, diturunin di Bandung. Di Bandung. Dijemput enggak tuh waktu di Bandung itu? Dijemput sama pihak yang di Bandung lah intinya Bandung. ya intinya di LPK Bandung gitu. Ya. Dijemput, terus masuk lagi ke situ lagi, belajar. ke Bandung lagi belajar. Ekspektasi udah mau berangkat nih. Iya. Wah, iya. Seneng banget. Kayaknya di sini bakalan sebentar aja deh gitu ya. Iya, barang sebentar paling gitu. Ya paling lama sebulan lah gitu ya. Akhirnya belajar lagi itu di Bandung dan bayar lagi masuk LPK. Bayar lagi teman-teman. Bayar lagi. Berarti urusan tuh di Bandung tuh urusan ya. Urusan. Nah, belajar. Berarti abang nih ngotot nih. Saya udah bayar nih 10 juta. Iya. Ya, seperti itu. Dia bilang dimasukin. Dia bilang gitu pasti ya. Dan nah gini. Sebelum ke Jawa itu, jadi kita itu diwawancarain dulu di Medan. Di Medannya. Pihak yang di Bandung mewawancarai siswa-siswa yang di Medan. Di Medan. Contohnya salah satu saya lah. Iya. Diwawancari. Artinya hanya dilihat ini anak bahasanya gimana. Ini anak sehat atau tidak. Nah, mulai pura-pura. Cek. 15 orang lah terpilih tadi. Terpilih. Ente kira mungkin itu langsung ke Jepang. Iya, karena itu yang pihak yang di Bandung itu orang Jepang. Mukanya Mukanya itu Pin. Jadi wah, bilang sama orang tua,
Mak, Pak, Iya. aku udah diwawancara sama orang Jepang Iya, ini. gitu lah. Bener. Iya. Sudah seneng tuh ya. Lulus, Mak. Senang gitu kali ya. teman-teman, bener. Wih. Udah ngeluarin duit berapa aja dulu, ayo gitu ya. Nah, apa kerjaannya? Kata orang tua nih. Iya. Tadi aku diwawancari, Mak, pertanian. Aku diwawancari tadi tentang kayak sawah-sawah gitu katanya. Iya. Hebat itu, Nak, katanya. Iya. Cuma nanam. Iya, Mak, gini. Banyak gajinya itu katanya. Iya. Senang dong. Heeh. Senang. Terpilihlah 15 orang tadi, berangkatlah ke Bandung. Iya. Waktu di Bandung itu belajar berapa bulan itu di Bandung? Nah, sebenarnya tuh wajib belajarnya itu 3 bulan. Di Bandung tuh 3 bulan. Lepas 3 bulan itu dicarikan namanya job. Itu kan kalau yang aslinya kan. Kalau yang aslinya. Nah, kalau yang saya alami ini di situ. gimana ya? Cuman belajar terbang langsung ke Jepang. Nggak tahu proses ini nggak tahu. Bayar, blek udah. Gitu, Pit. Berarti waktu di Bandung itu berapa lama tuh tinggal di Bandung itu? Kalau di Bandungnya itu berapa lama? Kurang lebih hampir setahun, Pit. Di Bandung? Di Bandung. Karena pada saat itu tuh kan ada zaman udah corona. Jadi belajar itu diberhentikan sementara waktu. Nah, tapi pada situ wah, sedih lah cerita di Bandung. Sedih ya. Dipindah ke sana, pindah ke sini. Kayak catur tuh. Tahu catur nggak, teman-teman? Bener. Catur. Dan kita itu pion tuh. Kita tuh jadi bingung ya. Iya. Itu LPK-nya sebenarnya di mana gitu. Di mana? Ya. Yang aslinya itu ya. Aslinya ini di mana gitu. Kok lari ke sini, lari ke sini. Hampir semua Bandung kayaknya tahu ya. Saking muter-muternya Bandung. Muter-muter saking yang apa? Ih, kok bisa tahu aku di Bandung ini kok kayak gini jadi bener. Sampai mondar-mandir naik kereta. Sampai hafal banget tuh naik kereta itu. Ini kalau ke Bandung nih berapa stasiun tahu. Tahu, teman-teman, tahu. Nah, sampai naik sepeda motor pun tahu jalannya. Tahu teman-teman, tahu. Benar. Berarti lama ya, hampir 1 tahunan lebih ya mungkin ya. 1 tahunan lebih. Nah, untuk dapat jobnya itu di tahun berapa tuh? Dapat jobnya itu kurang lebih tahun 2022 ya. 2022 akhir itu, teman-teman. 2022 akhir dapat job dari tahun 2020 nih 2021 kurang lebih. Ente kan masuk LP kan 2020 tuh Di Medannya. Iya. 2020 nih. Perjalanannya. Ya. Baru dapat di 2022. 22 akhir, teman-teman. Berarti hampir 2 tahun berarti. Bener. Itu dapat jobnya doang. Dapat nunggu COE-nya kira-kira? Nunggu COE-nya itu kurang lebih itu setengah tahun. Setengah tahun. Kalau udah setengah tahun hebat. Kalau ada yang dapat CO itu, karena aslinya itu, teman-teman, tuh lama sebenarnya, bisa sampai berjenggot nih. Serius, teman-teman, sampai berjenggot nih. Yang tadinya nih nggak ada jenggot nih, ini tumbuh nih nanti jenggot di sini. Lama banget ya nunggunya. Iya, teman-teman, belum lagi ngurus visa. Apalagi waktu itu pasti disuruh MCU ya. Waktu itu disuruh MCU. Kalau saya kan lulusan kedua kan MCU tuh. MCU baik-baik aja masalah duit. Yeah. Selepas saya itu ngeri juga tuh kayaknya. Wah. Ya kan, kalau saya kan kemarin kan 800 tuh. Selepas itu saya tahu ada cengcong ya kan. Saya dengar dinaikin harganya. Waduh. Ente coba berapa MCU? Kemarin saya tuh MC itu 1 juta. 1 juta. 1 juta itu cuma MCU doang. 1 juta MCU. Dan itu berangkatnya itu pakai uang sendiri, teman-teman. Maaf ini.
Bener teman-teman. Serius teman-teman. Iya. Dan ada yang lebih sadis lagi, ada teman saya di samping lagi nonton ini ya. Ada teman saya yang lagi nonton. Berapa? 1,5. 1,5. Saat 1 juta. Cuman paspornya 1,5. Jadi dia udah derita di atas derita. iya. Ini teman-teman, ini teman saya yang lagi nonton di samping. MCU 1 juta. Bikin paspor 1.500.000. Sama saya juga 1.500.000. Paspor? Bukan paspor. Visa. Karena paspor sudah di Medan dibuat. Visa? Nah, jadi gini nih. Visa emang bayar ya? Visa? Visa bayar. Buat Bayar? sama pihak Bandung. Bayar visa, Pong? Bayar visa. Bayar. Baru tahu. Bayar. Bisa bayar. Jadi Bayar. Ngeri juga ya. Baru tahu aku, kaget bayar. ini makanya. Nah, jadi MCU itu 1 juta. 1 juta lah ya. MCU 1 juta. Kalau saya kemarin kan 800, berarti ya ditambahin dikit lah 200. Ya, gitu-gitu. Mungkin kan bilangnya bikin rokok gitu kan. Uang ini Nah, bensin bilangnya biasa gitu. lah tuh. Indonesia. Padahal kan yang buatnya kan ente sendiri. Itu betul. Bukan dia ya. Bukan dia. Tapi gila gitu Ya, lah ya. gitulah. Nah, itu karena dibuat visa itu minta uang lagi 1.500.000. 1.500.000 kurang lebih. Pokoknya di atas 1 juta lah gitu lah. Gitulah. Udah lupa, soalnya udah lama teman-teman. Udah lama-lama teman-teman. Jadi ini lagi congkel-congkel lagi. ini congkel-congkel ini, jadi biar keluar lagi ya. keluar lagi nih. Nah, Unek-unek sebenarnya teman-teman. tapi sebelum itu teman-teman, sebelum berangkat ke Bandung itu, saya itu sudah dibuati paspor. Waktu di Medannya itu. Nah, biar semakin mengiyakan, menjanjikan. Oh. Buatlah paspor itu pas saya masuk itu kurang lebih Jadi, 2 bulan. Bentar dulu, saya potong dulu Bang Lepon. Ya. Berarti Bang Lepon ini begitu masuk ke LPK itu langsung dibikinin paspor. Sudah sudah ada paspor. Oh. Nah, paspor massal gitu ya. Paspor massal dong. Biar murah gitu ya. Murah sih enggak. Lebih bagus kita buat sendiri, teman-teman. Kalau dia kan murah kalau massal. Mungkin Bang Depon yang bayar ke dianya ya gitu. Ya begitulah ceritanya. Nah, sudahlah paspor itu jalan. Gimana sih teman-teman? Paspor itu 5 tahunnya. 5 tahun. Iya. Sedangkan saya itu buat dari tahun 2020 ya. Saya itu baru berangkat itu di tahun 2023. 23. Bayar 2023 ya. Berarti kepotong 3 tahun ya. Kepotong 2 tahun lebih. Kepotong 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Jadi di sini gimana itu? Nah, itulah yang saya pikirkan itu. Ntar kita. Berarti harus perpanjang itu ke imigrasi. Harus diperpanjang. Sama Zerikado diperpanjang. Sudah diperpanjang, teman-teman. Itu kan setahun, per setahun. Iya. Nah, itu waktu bikin paspor itu berapa waktu di Medan? Nah, dibikin paspor itu berapa orang tuh yang bikinnya itu? Kan massal tuh ya? Semua. Ya, banyak lah berarti ya. pokoknya lewat dari jajar saya lah. Iya, banyak lah. Banyak. Tapi dipungutnya berapa itu dipungutnya? Dipungutnya itu berapa ya? Ini berkisar ya teman-teman, karena malum udah tua. Jadi ingatan juga. Iya, kira-kira itu 500-an lah. 500 ribuan lah gitu ya. 500-an. Oh. Buat paspor massal, udah gitu disuruh botak, teman-teman. Di fotonya ya. Di fotonya harus disuruh botak. Harus botak. Lu nggak botak, lu nggak keren katanya. Wih, katanya gitu ya. Itu bilangnya. Lu nggak botak, lu nggak keren katanya. Iya. Ada aja nih kata-kata baru ini. Bener. Jadi karena di LPK itu di Medan itu pada botak semua tuh. Nah, itu tadi saya bilang. Kayak bidak catur, pion. Ya kan teman-teman ya? Iya. Akhirnya udah kembali lagi kita ke tadi itu di Jawa. Boleh itu. di Jawa. Nah, tadi kembali lagi kalau itu kan udah kelar tuh ya. Udah kelar itu. Dipungutnya 500 ya segitulah. Kan? Terus dipisah ini tadi kita bahas lagi tuh yang visa itu kan dipungut 1.500. Nah, itu kaget soalnya saya yang dipungut itu cuman MCU sama paspor. Untungnya kalau saya kan tahu, saya serba tahu
Bang Depon. Jadi kemarin itu kenapa saya tahu MCU harganya 800, paspor harganya 350. Itu saya tahu setruknya. Saya tahu setruknya sama mereka itu diambil. Cepet banget ngambilnya. Secepat kilat. Cepet banget kayak ular matuk itu. Ya gitu, cepet banget. Sampai Jadi begitu saya baru ngeliat nomornya doang langsung ambil. Baru ngeliat nomornya doang tuh, oh segini harganya. Untung mataku jeli. wih, Beneran itu. MCU bener 800, saya bayar 800 bener 800. Cuman mereka ngeluh. ngeluh. Katanya capek nganterin ke sini lah. Itu kan Ngeluh. tanggung jawab mereka ya. Iya, Ngapain mereka membuat LPK kalau Benar. mau tanggung jawab, benar. Itu ya kan? MCU yang pertama dijawab ya. Itu. Ada Bentar lagi. dulu nih. Nah. Ada lagi nih, paspor. Saya bikin paspor, itu harganya itu 350 ya. Tapi dihargain sama mereka itu saya suruh bayar 800-an. 900 kayaknya. 800. 900 lah segituan. 900 teman-teman. 800 900-an. Tapi harga aslinya 350. Saya tahu struknya. Jadi yang itu kemana itu? Nah, itu. Akhirnya saya tahu mereka kompromian, mereka inilah ya. Di kursi itu berdua. Kayaknya ini saya yang dengar ya, kayaknya ini kalau ada yang lulus lagi enaknya 1.500.000 atau 1 juta lah. Makin dinaikin ini. Padahal itu udah untung. Udah untung. Pengen dinaikin lagi. Wah. Ya. Katanya kalau kayak gini kita kan ya bensin, rokok, makan di sini duduk. Padahal kalau bensin mah 20.000 cukup. Ya. Iya, kalau sebenarnya kalau kita mah diambil 100 200 nggak apa-apa ya kan. Udah deh gitu ya. Iya nih. Kalau ngambilnya udah kayak gitu mah kayak berat banget ya kan. Berat lah. Gimana sih sama orang yang, maaf nih, kalau yang tidak mempunyai uang, Iya. ya kan, atau yang keluarganya yang iyalah gitu ya. begitulah, apa dia tidak memikirkan? Itu sih sedih teman-teman, karena pihak yang apa ini tidak, yang penting nggak ada hati banget ya kan. benar, yang penting duit lu ada, lu lancar. Iya gitu emang. Gitu deh. Kayak gitu kan sistem. Lu nggak ada duit, lu ya Iya. masa bodoh. Iya gitu. Sekeras itulah, sekejam itu gitu. Dunia. Dunia perjepangan ya kan. Itu dia. Jadi saya pun juga ya udahlah, bayarlah, yang penting lancar lah. Iya. Ya, semangat itu aja ya kan. Nah, mulailah bayar. Nunggulah itu. Saya ini izin nih pulang nih ke Medan. Karena tinggal selepas ini ya dapat job bla bla selepas bla bla job bla. udah selesai, tinggal nunggu namanya COE. Akhirnya karena nunggunya lama, karena gini teman-teman, sebelum kita itu sesudah dapat job, paling nunggu seminggu 2 minggu atau kurang lebih 1 bulan, kontrak itu turun teman-teman. Iya. Kontrak kerja itu ya. Kontrak kerja itu turun. Iya. Nah, jadi di kontrak kerja itu kita baca lah ya. Itu ya, ingat teman-teman. Sebelum kita ke berangkat Jepang itu kita benar-benar detail baca itu. Betul. Harus teliti dan jangan main-main ya kan. Iya, karena itulah nyawa kita gitu loh, kontrak kerja itu. Iya, betul banget itu. Karena nggak mungkin kita asal tanda tangan. Iya. Cuma ini ya yang saya pelajari itu, orang itu cuma lihat lembaran trap cari gaji doang. Iya. Itu sebenarnya nggak boleh, teman. Iya, benar. Lihat gaji doang, tanda tangan, coret. Padahal kita nggak tahu isinya. Iya, betul banget. Itu dia. Takutnya kan, wah ini pengambilan rumah ya kan. Iya. Misalnya kan. Kita harus itu teman-teman, harus benar-benar dibaca benar-benar. Nah, turun kontrak kerja, tanda tangan, beres, apa lengkapi surat-surat ya biasalah, kartu keluarga, nah, kartu nikah kalau ada. Iya. Ya. Terus yang lain-lain lah. Akte segala macam. Akte segala macam urus. Domisili iya, nah, urus lengkap. Nah, kita tanya nih sama pihaknya nih.
saya sudah bisa pulang atau belum. Heeh. Nah gitu dia, oh sudah bisa. Nah di kontrak kerja itu saya itu hanya nunggu cuma 2 bulan baru berangkat Di kontrak kerjanya di itu. kontrak kerja itu teman-teman. Mm-mm. Nah ya lupalah tanggalnya teman-teman. Mm-mm. Berangkatlah balik lagi nih ke Medan. Balik lagi ke Medan. Nah, oke, saya tanya lagi nih. Di Medan ini kan untuk mengisi kekosongan ini nge-grab lagi kah apa Oke, gimana gitu keadaannya? balik ke Medan itu balik lagi ya ke nge-grab. Nge-grab lagi. Nge-grab cuman Untuk ini ya bertahan hidup lagi ya. Sambil iya, menunggu itu sambil ya. menunggu udah gitu belajar Heeh. ya isi-isi sedikit-sedikit lah. Mm-mm. Balik lagi nge-grab, tapi karena lihat kondisi Grab pada saat itu sudah menurun teman-teman, Heeh. ya udahlah bantu orang tua aja lah Bantu orang tua akhirnya. ya, Oke. sampai itu dapat turun COE. Heeh. Nah Nah, akhirnya turun tuh COE ya. turun COE teman-teman, Terus berangkatlah ke turun COE itu lama Pin, iya lama tadi udah dibilang setengah tahun. setengah tahun. Setengah tahun Sampai- itu. Sampai ente berjenggot katanya. Udah sini brewok Ini udah breok gitu. Uban banyak di belakang. Ada yang botak di sini nungguin. Gitu teman-teman. Akhirnya diberangkatin ke Jepang. Nah, di Jepang itu dapat jobnya apa itu? Waktu Mensetsu dapat job apa? Waktu Mensetsu itu teman-teman taking. Taking teman-teman. Ini Taking. kedatangan teman baru. Taking nih Taking, teman teman-teman. saya nih. Taking itu Buat teman-teman yang ini bentar dulu. Mm-mm. Buat teman-teman yang pengen tahu nih, cari-cari tahu kayaknya kan taking ini jarang ya kayaknya. Nongol-nongol di YouTube jarang taking ya. Kayaknya. jarang ya. Jarang. Ini teman saya dari taking teman-teman. Ya lanjut lagi. Taking. Dapat job taking. Taking. Nah, taking itu peranca besi. Peranca besi. Nah, jadi sebelum mohon maaf. Sebelum bangunan dibuat ya. Sebelum bangunan dibuat, bikin pondasi lah. Mm-mm. Nah, Taking itu buat ngawat-ngawat itu teman-teman. ya nyusun-nyusun Kalau besi. di Jawa mah namanya ceker ayam, Ceker ayam bener. Ceker Cuman di ayam. sini bukan ceker ayam, bukan ceker ayam. ceker babi yang di sini. Jadi itu gunanya taking itu kan untuk jadi tulangan itu kan. Tulangan besi. Tulangan betonnya itu Benar. ya. Ya itulah ibaratnya peran pentingnya suatu bangunan. Peran pentingnya itu. Gitu dia. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi sebelum kesini tuh saya cari tahu lah taking itu apa. Iya, cari tahu Teman-teman. dulu. Itu harus ya wajib. Mm-mm. Harus cari tahu apa yang kita sudah dapat job. Iya. Mungkin ada beberapa job yang lain seperti tobi, pengelasan. Ya, itu harus cari tahu. Pertanian. Pertanian. Gitu kan. Karena biar tidak kaget. Betul banget. Saya carilah itu apa namanya? Taking, teman-teman. Lihat di YouTube, wah sama kayak di Indonesia rupanya. Iya kayak gitu ya. Gampang. Iya. Gitu ya. Kalau di sana playout gini. Udah gitu, ya kan. besi-besinya tuh setelunjuk Oh iya gitu. Gitu ya. Ngiranya kan. Ngira. Pas nyampe di Jepang itu teman-teman nggak langsung kerja dulu. Nginep dulu di Senta Di Senta. 1 bulan. Belajar tuh di Senta ya. Belajar lagi, inilah belajar pusing kepala. Belajar lagi. Tahap yang dipelajari. Katanya di Jepang kerja, ini belajar lagi ya. Ini sebenarnya mau ke Jepang ini belajar atau kerja, atau Atau kerja atau belajar. Iya. Nah, Selepas tuh 1 bulan kelar tuh di Senta, akhirnya masuk ke perusahaan ya. masuk ke perusahaan itu awal Tadi tuh di mana itu, Bang Depon, tempatnya itu? di Yogo teman-teman. Yogo. Yogo Di Yogo. Yogo teman-teman. King Yogo atau King. lebih tepatnya provinsi Yogo. Yogo King itu di daerah atas ya. Sebenarnya sih Osaka dikit kan ke atas. tidak atas, tidak tengah dia. Di tengah, Tempat tinggal saya teman-teman. Tapi ke tengah sih, ke tengah sebenarnya. lebih ke tengah dia. Dekat sama Osaka sebenarnya ya Yogo itu ya. Dekat. Dekat ya. Dekat. Mm-mm.
Dia di tagging teman-teman. Itu kerjaan tagging itu, kalau Bang Depon gimana tuh kerjaan tagging itu? Menurut Bang Depon gimana? Waktu pertama gitu gimana gitu? Pertama perasaannya itu, awal saya datang itu saya megang, namanya juga masih baru teman-teman ya. Megang namanya alat-alat dulu. Kenal dulu alat-alatnya. Dulu ini apa, ini apa, gunanya apa, makanya gimana benar. Iya. Terus pelajari itu alat-alatnya, mulailah kaget nih lihat, karena pada saat itu masih awal pembangunan teman-teman. Awal banget dari dasaran pondasian itu. Dari dasar itu. Batin, otak, iya. Mata kaget. Kok gini gitu dikerjakan tadi. Ya kan? Besinya segede gaban itu. Serius. Kira-kira gimana tuh besinya, Bang? Semana ya teman-temannya? Ada segini kira-kira nih. Segini besinya. Mirip ya segini kayaknya ya. Kalau yang paling dasaran milinya itu kurang lebih segini teman-teman. Segini ya, bisa lah ya. Bisa lah. Segini nih kira-kira. Nah, panjangnya itu beragam-ragam sih. Kadang ya, kalau yang rata-rata berapa lah kira-kira? Panjang. 10 meter. 10 meteran ya? 10 meter sampai 12 meter lah. 12 itu paling panjang. Karena itulah standarnya. Standarnya segitu ya? Itu standarnya. Itu kalau tagging itu kan saya sering lihat tuh ya. Itu dibikinnya di perusahaan apa dibikin langsung di tempat Genba itu, di tempat kerjanya itu. Nah, kalau untuk membuat paling dasarannya itu. Kalau itu sebenarnya langsung dirakit di Genbanya. Dirakit di Genbanya sebenarnya. Jadi ini besi itu udah ditentuin ukuran-ukurannya. Dari rumah. Dari si pabriknya. Dari si pabriknya. Oh iya. Dari si pabriknya itu diukur berapa. Jadi kalau bahasa Jepang itu jarenyo datang. Bahan-bahannya datang. Jadi itu kita si pekerja itu ngerakit tuh. Tinggal ngawat doang. Enggak. Tidak ngawat, ngerakit nyusunnya. Jadi ibarat nih teman-teman. Ada rumusnya itu ya. Dari kalau itu dari mapnya atau dari jimengnya. Ada petanya itu petanya. Ya. Iya, petanya. Nah, itu yang kita bagian susah pasti kurang lebih tahu sedikit lah. Cuma itu tanya orang Jepang itu biasanya. Kita tinggal di lu susun ini dah. Iya. Susun ini. Jadi ini tanah nih teman-teman. Kosong. Iya. Jadi di atasnya itu besi, Pin. Oh. Jadi disusun tuh. Jadi pakai pilar ini. Jadi antara pilar ini itu di sini penyambung besi semua nih. Gitu teman-teman. Agak susah juga jelasinnya ya. Harus benar-benar terjun di saat itu. Iya. Susah nih ngejelasin. Nah, harus benar-benar ada gambarannya gitu. Harus ada gambarannya. Susah. Karena kalau di Indonesia ini sama tapi tak serupa. Mana sih? Iya, serupa tapi tak sama. Ngerti. Gitu dia. Itu untuk paling dasarannya ya. Paling dasar. Kalau kira-kira udah jadi tuh 1 lantai, 2 lantai, itu lebih mudah yang itu apa lebih mudah yang dasaran kira-kira? Lebih tapi yang dasaran udah buat segini-gini emang. Ya namanya juga dasar. Jadi buat ininya kan buat dasarnya buat tiangnya itu kan. Buat pilar. Iya, pilar. Hasira iya kalau bisa dipanggil hasira. Jadi pilar-pilarnya itu besar-besar. Gede banget emang itu. Kalau meluk tuh kayak gini nih. Gini nih meluknya. Bener. Iya, karena buat gedung kan. Saya tuh udah pengen coba sebesar apa sih? Iya, meluk gitu ya. Segini, walaupun saya nggak sampai itu meluknya itu. Emang gede banget sih. Gede banget. Jadi paling mudah itu tuh tahap akhir. Di ini Okujo tuh itu paling seneng. Paling atas banget. Itu saya seneng kali teman-teman karena tinggal nyusun. Karena besinya itu tidak sebesar awal 1, 2, 3 tidak, lebih kecil ya. Oh, kalau paling atas lebih kecil. Oh. Ukuran ya segini-gini ya. Setelunjuk segini ya kan? Setelunjuk lah kurang lebih. Ya. Gedenya ya segitu. Tapi itu susahnya itu dia panjang. Ada sampai 15 meter. Gimana sih? Susah itu ya. 15 meter gini. Iya, susah ya. Gini. Bener ya emang. Kalau diangkat gini dia udah gini nih. Iya, jadi udah O dia, jadi O. Jadi O.
bener. Saya itu pertama kali teman-teman ngangkat itu. Jadi ngangkat itu kan karena itu panjang dan itu saya cuma di tengah doang, itu saya ngangkatnya cuma 3 biji. Iya, 3 biji. Saya dimarahin nih. Oi. Iya kan? Ngapain buat 3 biji? Ngapain buat 3 biji? Gue pulang aja lah gue katanya. 15 lah katanya. 15 nih. Bayangin tuh teman-teman. Saya bawa tuh, saya gini nih. Goyang ini. Serasa ada dandut nih di sini. Gitu teman-teman. Bener-bener. Itu paling mudah karena dan itu cuma ngerjain lantainya doang gitu, udah. Iya sih emang bener. Karena kan gak ada yang nyok lagi ya itu ya. Udah kelar tuh, udah kelar. Bersih kalau paling atas seperti itu. Udah itu. Dan paling susahnya pokoknya itu intinya kalau paling atas harus ketutup semua sama cor-coran itu. Harus. Jangan ada besi yang nyok-nyok keluar gitu pokoknya. Itu ya harus. Ya, karena kan di bangunan Jepang ini teman-teman kan nggak pakai seng tuh. Ditutupan atas, apalagi kalau mangsong-mangsong atau apartemen itu kan nggak pakai seng. Kan langsung dicor. Betul. Harus gitu. Betul, emang harus dicor situ. Oh, jadi kerja taking seperti itu teman-teman. Ya. Kira-kira berat apa enggak tuh kerja taking itu kira-kira? Kalau untuk berat gimana kira-kira? Suasananya gitu berat enggak kira-kira? Kalau namanya pekerjaan teman-teman itu tidak ada yang ringan. Iya, emang itu. Berat. Dibilang ringan tidak ringan ya tidak juga sih. Berat sih. Berat lah pokoknya. Beratnya itu teman-teman ya mengangkat. Ya kan, apalagi kita para kensuke, ingat kensuke itu sama dengan kensusa. Itu ingat. Jadi berat begitu, belum lagi tekanan-tekanan dari yang anak-anak buah perusahaan itu. Jadi senior ya. Jadi senior itu wah. Itu yang menjadi tantangan bagi kita, apalagi kalau tidak suasananya berarti yang berat itu ya. Suasana itu. Kalau pekerjaan mah mau berat gimana pun biasa aja sebenarnya ya. Biasa aja sih kalau dijalani, tapi yang membuat berat itu suasananya tadi itu. Toksiknya itu, omongannya itu, wah benar. Yang nggak sabarannya. Bayangin lah, Pin. Ngangkat besi ukuran 32, panjang tuh 5 meter, ya. Lu disuruh lari. Aduh, kondisi hujan, licin ya kan? Itu bahaya tuh soalnya taking itu, kalau kita masuk kakinya enggak patah itu lah. Contohnya nih teman-teman, aduh mungkin tidak nampak ya, Arvin nampak ya teman ya? Iya nampak itu, kelihatan itu emang. Nah jadi mungkin di sini teman, saya tuh udah ngalami kecelakaan, yang untuk yang lain hati-hatilah. Jadi itu gara-gara jatuh berarti? Ini bukan jatuh, cuman merakit besi itu, merakit tiang. Iya, ngerakit tiang. Besinya itu besi 41 teman-teman. Besi 41 segi 2 kali lipat. Berarti kira-kira 2 kali lipat. Seginilah teman-teman. Seginian ya? Segini besarnya. Segini. Panjang 7 meter. 7 meter. Dan berat dan banget. sisinya itu tajam nih. Kayak yang diirisnya itu ya? Iya, diiris. Dan itu tajam. Iya, tahu. Paling ujungnya? Enggak, jadi ya kan? Paling ujungnya kan? Jadi gini. Jadi ini besi. Iya. Ini besi. Ini tangan saya nih. Nah, jadi ada rekan saya. Mungkin dia yang namanya juga kerja ya. Jadi dia tarik, ibaratlah nih tangan saya nih teman-teman. Udah kegesek. Untung nggak putus. Masih untung itu teman-teman. Iya kan, itu bisa putus kalau kayak gitu caranya. Jadi saat itu kayak gitu caranya. Pada saat itu saya itu tidak merasa kesakitan. Belum merasakan. Belum. Kerja santai, paling kejepit. Iya. Kayak gigit semua. Kerja ngerakit. Lihat tersarung tangan kok ada kecap ini nurun ini Pin. Berarti udah pecah tuh. Darah nih. Kuku pecah berarti. Pecah dong. Berarti nggak tahu karena pakai sarung tangan ya kan? Karena sarung tangan pecah nih. Kok berdarah? Kan pakai kawat tuh teman-teman. Ngikat kok kawat ini berdarah? Iya. Rembes gitu kan. Dengan paniknya saya itu saya bukalah nih sarung tangan. Udah ibaratnya itu udah menglewer-lewer lah ini daging tadi itu. Sobek. Berarti di sini pecah, di belakang sobek nih sampai sini nih kurang lebih nih. Jadi gimana itu, langsung ke dijahit apa gimana? Langsung ke rumah sakit.
Langsung ke rumah sakit aja. Di saat itu langsung otak ini memerintah sakit. Karena melihat tadi itu Iya. sakit pedih, tapi ya namanya kita kerja di bangunan kan nggak boleh nangis, ya kan? Tapi namanya juga nggak tahan. Nah, tapi emang bener sih, saya sering banget ngeliat orang kata waku, orang taking itu sering banget tangannya yang dikasih bleber, tapi masih kerja dia gini terus ya. Iya. Itu orang fuck you terus ya kan. Di sini dia dikasih ansaplas itu kan. Benar-benar. Kerja sambil gini-gini. Emang sering kayak gitu benar, ya. Benar. Dan pada saat itu bawa ke rumah sakit, diobatin, dijahit, cuma dikasih satu hari libur. Perban segede gaban segini, udah ngalahin besi 41 tadi itu. Iya. Harus disuruh cuma libur 1 hari. Berarti besoknya itu langsung dilepas dong? Nggak dilepas, Pin. Tetap kerja? Kalau dilepas infeksi. Busuk dia jatuhnya. Iya. Nggak baik. Iya. Tetap kerja. Kerja. Tapi tidak berat lah. Ibaratnya berarti itu. sarung tangannya disobek dong? Disobek. Sini. Yang sini doang keluar tuh. Jadi saya tuh ibarat saya makan paha ayam tuh gini. Saking gedenya ya. Saking gedenya nih paha ayam gini nih. Bener-bener. Iya. Masih kerja pokoknya Masih itu ya. kerja tuh teman. Tapi nggak berat. Cuman ngiket doang. Cuma ngiket, nggak ngiket sih, cuman paling ngangkat kecil-kecil. Karena di Jepang ini teman-teman tidak ada namanya istilah lemah. Betul, memang bener banget. Harus mental itu teman-teman, itu harus kuat. Betul, bener banget. Karena kalau mental kita lemah itu bener. Orang Jepang itu, nggak ada hati memang ya. Nggak ada hati. Nggak ada hati memang bener. Apa yang di depan mata itu libas. Betul. Itu teman-teman. Makanya banyak yang karena pekerjaan ini, sebenarnya pekerjaan itu anteng-anteng aja sih. Iya. Sekelilingnya tadi itu, Pen. Lingkungannya itu ya, suasananya itu. Bener banget itu. Itu tadi. Malah kalau di Indonesia ya, kayak luka saya ini kayak orang Indonesia kasihan ya. Iya benar-benar lah pastinya gitu. Berbelasungkawa. Udah ada ini istirahatnya dulu sampai sembuh dulu. Di Jepang. Mendingan dulu dikit ya kan. Iya. Dikasih libur 1 hari aja muka mereka jelek. Serius teman-teman. Serius. Malah dibilang, lu enak kali libur katanya. Kaki lu kan masih bisa jalan katanya. Loh. Dibilang gitu. Sumpah. Dibilang gitu. Babi bener berarti ya. Tangan lu kan ada satu lagi katanya. Sama senior itu? Sama senior itu. Bener. Gila kerja berarti ya. Makanya lu hati-hati katanya kerja. Lah. Ente suka, kalau manusia mana sih yang suka luka? Ya. Iya betul. Orang gila pun gak suka luka. Gak bakal suka, ngapain? Pasti dong. Iyalah. Yang namanya sakit mana yang mau gitu. Bener. Itu dia. Kerja nih, harus kerja. Wah. Akhirnya dibully lah gitu ya. Dibully lagi, itu lemah apa segala macem. Mungkin itu bisa jadi kenapa kebanyakan orang Jepang bunuh diri gitu ya. Mungkin bisa jadi karena masalah seperti jadi, ini kayaknya. Di pengalaman di taking itu teman-teman, taking itu termasuk pekerjaan yang berbahaya, termasuk pekerjaan yang berat. Bahkan bukan hanya Kensuke doang. Orang Jepang tapi yang masih pemula, itu lebih parah disiksa. Di depan mata kepala saya ini tuh ditendang loh. Tahu lah, kita itu kan pakai sepatu tuh. Iya, sepatu safety itu ya, besi safety. Kan. Ditendang. Apanya tuh? Kepala dong. Oh, dia lagi nginget itu ya? Iya, namanya juga masih pemula. Benjol ini. Pas banget di sini jidatnya itu. Di sini nih. Di samping jidat nih, situ ya. Tinggal tambah satu lagi jadi apa? Jadi Hellboy. Ditendang. Bener. Kenceng banget itu sampai benjol gitu, kenceng banget kayak nendang bola. Kenceng. Entah bola di depannya kira. Itu kenapa bisa gitu alasannya itu? Kalau di Jepang ini teman-teman tuh didikannya tuh keras. Keras. Pekerja keras. Nah, gila kerja sih lebih apalagi kalau bagi yang pemula itu ditekan.
Iya, parah nekennya kan. Karena salah sedikit aja itu teman-teman. Mungkin kita di Indonesia bilang salah sedikit, udahlah namanya juga Iya, masih iya, pemula. Iya. Tidak di Jepang teman-teman, tidak Pin. Lu salah, lu siap-siap tuh sepatu melayang kepala. Bener. Berarti di Jepang didikannya gitu ya. Nah, udah pada kayak didikan MMA gitu ya. bukan MMA lagi. Kalau misalkan tangan, udahlah. Pokoknya intinya semau kita aja mau apa ini. Iya. Gitu ya. Dan pada saat itu besoknya dia nggak kerja lagi, berhenti. Yang benjol itu. Yang benjol itu dia. Nah, itu satu perusahaan berarti ya, Pong? beda perusahaan Pin, cuma namanya Oeng. Kerja sama. Perusahaan si ini sama si ini tuh kerja sama. Tapi yang nendangnya senpai si dia. Oh iya, ngerti. Nah, bukan dari kalau dari senpai Bang Depon kan nggak bakalan berani. Siapa bilang tidak berani? Maksudnya sama Oyang itu kan? Oh, tidak akan berani. Nggak bakal berani. Sesama satu karena perusahaan. Beda, ya kan? Beda. Jadi senpai dia yang ikut lah. Berarti berdua tuh yang Oyangnya itu. Berdua. Kami sih yang Oeng. Oh. Kami yang kerja sama di perusahaan dia. Iya, yang ngerti. Berarti mereka yang rame. Yang rame. Dah. Yang ngerti. Muncullah di pikiran ini tadi. Seandainya saya di posisi itu bagaimana? Di depan mata. Bayangin. Jadi waktu itu gimana dia? Wah, jerit-jerit apa enggak itu waktu itu? Enggak menjerit. Cuma terseduh aja. Sambil kerja nih, ya gimana sih nahan sakit? Anjing. Gitu loh. Mungkin dalam hati, anjing ini babi nih orang gitulah. Cuman yang namanya juga kita berantem itu kok. Wah, berantem kalau kayak gitu caranya. Pasti. Dan di pikiran tadi gimana kalau itu di posisi saya? Pasti berantem Mas Dipom. Ya pasti dong. Kalau kayak gitu caranya. Bener. Baru pertama aku soalnya belum pernah lihat. Pada saat itu mungkin sampai sekarang ini mulailah sampai saya itu agak keras. Wah, bukan hanya toksik Pin. Apa yang dipegang dia itu dikeplak. Kalau sekarang. Tahu linggis? Iya. Yang untuk muter baut? Iya, tahu. Dikeplak. Cuma salah. Plak. Di helm, tapi di helm ya. Di helm. Ditotrok terus. Gimana kalau tidak ada helm? Bisa terbelen nih, langsung nampak nih. Otaknya di sini. Tinggal diambil, direbus, dimakan. Biar jadi otak lagi. Jadi otak lagi. Gitu. Tapi emang bener teman-teman. Tagging itu memang kalau saya seringnya gitu, sering dengar. Mungkin kalau di Indonesia cepetan goblok, ngapain aja kamu ya? Iya. Kayak gitu. Emang sering banget orang tagging itu jerit-jerit. Orang tagging sama orang yang bongkar kata waku. Benar. Sering jerit-jerit. Kata waku. Mungkin karena bongkar kan capek ya, sempit keadaannya ya. Itu sering banget jerit-jerit ya kan? Jerit-jerit. Sering. Woi. Iya, apa jerit-jerit. Sering banget tagging kata waku. Sering banget jerit-jerit. Benar. Kalau Tobi gak usah ditanya sih. Kalau Tobi mah. Gak usah ditanya udah kalau Tobi. Gak usah. Itu dia. Karena yang anehnya gini Pin. Yang anehnya itu kenapa sesama orang Jepang, apalagi udah seangkat itu, ketika salah itu mereka tidak marah. Kalau seangkatan itu yang menjadi, misalnya nih contoh, saya ngerjain ini melakukan hal yang sama yang saya lakukan sama senpai saya. Iya. Stop. Salah. Datanglah senpai yang ini yang beda, dikerjain sama, tidak salah, ketawa. Malah gomenasai. Anjing. Enggak apa. De jobu. Iyo. Anjing enggak? Kesel saya itu. Saya bilang memang gini, itu sih ya perbedaan budaya di Indonesia sama di Jepang itu emang kayak gitu sih ya.
Jadi di Jepang ini saya itu yang paling herannya itu gini Bang Dev, kenapa ya? Masalah senioritas sama junior ini kan. Wih, dibedakan. Kayak junior ini berasa kayak babu ujung-ujungnya. Bener. Jadi bukan, seharusnya di otak saya kan junior itu ya ayomi. Diajari Mana yang baik gitu. Mana yang baik, mana yang nggak baik, direkrut, di ibaratnya kalau salah dikasih tahu. Iya, baik-baik. Dikasih gitu tahu kan. pun marah boleh. Benar. Marah boleh, tapi tidak marahnya itu kayak tadi saya bilang tadi ditendang tuh. Nggak kayak babu gitu ya. Itu orang Jepang loh. Gimana dengan Indonesia yang masih magang? Itu dia. Itu yang bikin. Nah, mungkin udah dari dulu sih gitu kayaknya, Pak. Maksudnya udah dari dulu, dari turun temurun, dari abad berabad, ya kan, memang kayak gitu mungkin. pasti. Perlakukannya. Apalagi ya ini yang saya alami ini si pribadi. Misalnya apa namanya ya? Si senpai ini jauh nih. Kita berkesalahan ini. Dikejar dong. Hanya untuk mengkeplak. Seriusan. Gila banget berarti ya, sampai benar-benar pengen ngeplak aja dikejar gitu ya. Dikejar. Kemana nih? Iya. Salah tadi. Kayak ibarat pelor tuh. Lu targetnya. Sumpah, Pin. Bener. Oke, untuk udah itu kelar ya, teman-teman, kayak gitulah pokoknya kekerasan di pekerjaan di Jepang itu ya. Pekerjaan apalagi taking. Di taking. Jadi untuk gaji berapa kira-kira kerja di taking? Waduh, kalau gaji lah. Kalau saya dengar itu, gue usah dengar. Enggak. Saya sebenarnya itu gaji taking itu gede. Sebenarnya 20-an ke atas. Enggak, jangan kotornya, bersihnya dong. Itu bersih, Pin. Karena bersihnya segitu. Magang masa 20. Kalau magang ya. Kalau magang itu sekitar 15 ke atas. 15 ke atas itu bersih. Seharusnya gitu. Seharusnya, karena pekerjaan yang beresiko. Dibilangnya gitu. Bukan berarti pekerjaan yang lain tidak beresiko. Iya. Gitu deh. Nah, kalau saya sih gaji 11 lah kan. 11 ke atas lah. Enggak 11 ke atas, tapi enggak di bawah 15. Iya, 11. Udah tau lah tuh teman-teman. Kerja taking di Jepang 11. Di daerah Hyogo 11. Jadi ya. Dan untuk pekerjaannya tadi udah jelasin, toksik, seperti yang sering saya omongin. Toksik. Di konten surat, toksik. Benar itu. Jadi mungkin itu saja ya kayaknya pertanyaannya. Ini udah 1 jam. Boleh. Mungkin lain waktu lagi kalau Bang Depon main lagi ke sini. Kalau ada yang tanya soal taking ini, yang komen taking, nanti saya tanya lagi. Boleh. Saya tanya kotoba-kotobanya mungkin ya, alat-alatnya gitu kan. Alat-alatnya apa segala macam boleh. Ditanya kalau ada yang komen nih, pengen tahu alat-alat taking nih apa aja, nama-namanya gitu kan. Nama-namanya boleh. Bahasa Jepangnya gitu. Bahasa Jepangnya pasti. Minta kotobanya gitu. Minta kan. kotoba saya. Nanti saya kasih. Dan yang barusan ada kan ditanya dari penggalian, nanti saya kasih juga kotobanya dari penggalian. Benar. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang menonton, bisa menjadi informasi ya buat teman-teman nih yang pengen ke Jepang. Saya Arifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.